Oke, aku udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota dari tim kami. Perkenalkan saya Iis Deliani sebagai pembicara pertama yang menyampaikan definisi sekaligus poin-poin penting dalam argumentasi. Selanjutnya pembicara kami Nesa Rahma Fadila sebagai pembicara kedua yang memperkuat argumen-argumen yang saya sampaikan sekaligus bukti-bukti yang kuat dan bertugas sebagai pembicara balasan. Selanjutnya, pembicara ketiga kami, Salsabila Az-Zahra, yang akan merekonstruksi jalannya perdebatan sekaligus menyampaikan kesimpulan. Hari ini kami bukan untuk menolak teknologi, tetapi untuk menjaga agar rasa tanggung jawab ilmiah tetap berada di tangan manusia, bukan di tangan sistem yang tidak memiliki nurani. Baik, mosi yang diperdebatkan berbunyi, Dewan ini percaya bahwa kecerdasan buatan akan menjadi aktor dominan dalam riset ilmiah di masa depan. Aktor dalam hal ini adalah menjadi pelaku utama dalam riset ilmiah dan dominan dalam hal ini sebagai pihak yang paling menentukan arah dan hasil karena pengaruhnya yang kuat. Artinya, jika mosi ini disetujui, kita sepakat bahwa AI akan menjadi penentu utama arah dan hasil riset ilmiah masa depan. Itu bukan sekedar kolaborasi, tapi penyerahan kendali. Kami akan menolak mosi ini berdasarkan 4 pilar utama. Yang pertama, AI tidak memiliki kesadaran ilmiah dan nilai etika. Yang kedua, AI tidak berdiri sendiri tanpa validasi manusia. Yang ketiga, AI tidak memiliki intuisi dan kreativitas ilmiah. Yang keempat, AI bekerja dalam bias dan ketertutupan proses. Kami bukan menolak teknologi, kami justru melindungi nilai tertinggi dalam sains, yaitu kesadaran, tanggung jawab, dan makna. Seperti kata Stephen Hawking, the field risks with AI isn't malice but competence. Ketika sistem kompeten tapi tidak punya kesadaran diberi kekuasaan, riset berubah menjadi instruksi tanpa nilai. Oleh karena itu, kami secara tegas menolak mosi ini. Saya serahkan kepada pembicara kedua. Baik, terima kasih pembicara satu. Teman-teman sekalian, bayangkan, 5 tahun dari sekarang jurnal ilmiah yang paling berpengaruh di dunia ditulis oleh sistem yang gak pernah berpikir, gak pernah merasakan, dan gak pernah bertanya kenapa. Itulah dunia yang ditawarkan Mosi pada hari ini. Dan kami menolak menyerahkan arah riset ilmiah kepada mesin. Saya akan memperdalam 2 argumen pertama kami. Yang pertama tentang ketiadaan kesadaran ilmiah dan ketergantungan AI pada validasi manusia. Pertama, AI tidak memiliki kesadaran ilmiah dan etika. AI bisa saja memberikan output, tapi ia nggak tahu apakah output itu berdampak baik atau justru malah merusak. Ia nggak bisa membedakan antara riset yang menyelamatkan nyawa dan riset yang justru menyesatkan. Yuval Noah Harari pernah berkata, "We are giving the authority to system that do not understand us." Dan inilah krisisnya. Sistem yang tidak memahami manusia memimpin proses ilmu untuk manusia. Penelitian di kalangan dosen perguruan tinggi menunjukkan bahwa meskipun AI dimanfaatkan luas, dosen tidak sepenuhnya mempercayakan proses berpikir ilmiahnya kepada AI. Karena AI cenderung dangkal dan tidak kontekstual. Sebagaimana diungkap dalam penelitian Haryanto dan Subiantoro pada tahun 2023, AI seperti ChatGPT hanya digunakan sebagai pemantik ide karena kualitas argumentasi dan kedalaman analisisnya belum layak untuk riset serius. Yang kedua, AI tetap butuh validasi dan interpretasi manusia. AI hanya memberikan kemungkinan jawaban, bukan kebenaran ilmiah. Ia tidak bisa menimbang validitas, tidak bisa menyusun argumen, apalagi memverifikasi temuan. Menurut riset dari Munawar dan timnya pada tahun 2023, meskipun AI sangat membantu menyusun struktur, referensi, atau format tulisan, AI tidak mampu menyusun sintesis ide secara kritis tanpa keterlibatan penuh dari manusia. Dan yang perlu digarisbawahi, AI bukan aktor mandiri, karena hasilnya tidak bisa berdiri sendiri. Jika semua tetap harus diperiksa, disempurnakan, dan dipertanggungjawabkan oleh manusia, di mana letak dominasi AI yang dimaksud Mosi? Itu saja dari saya, terima kasih. Saya serahkan kepada pembicara ketiga.
Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dan juga pembicara kedua. Izinkan saya pembicara ketiga untuk melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan, sekaligus penguat kenapa kami kontra terhadap mosi bahwa AI atau Artificial Intelligence menjadi aktor utama atau aktor dominan dalam riset di masa depan. Hal tersebut dikarenakan AI itu tidak memiliki kreativitas ataupun intuisi yang sama seperti manusia, di mana pada sejarah sebelumnya Albert Einstein menemukan E sama dengan MC kuadrat. Rumus tersebut yang nantinya menjadi suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat, baik dalam riset ataupun teknologi. Hal tersebut beliau dapatkan dari intuisi di mana beliau memikirkan, membayangkan, menghayal bagaimana beliau mengejar cahaya. Kemudian ada pula Darwin dengan intuisinya dalam pengamatan di lingkungan sekitarnya tumbuhan dan juga hewan. Darwin ini mampu dari intuisi dan pengamatannya mengenai lingkungan menciptakan teori evolusi. Hal tersebut tidak dimiliki AI tentunya. Apakah AI bisa menghayal? Apakah AI bisa mengamati keadaan kita, lingkungan kita? Tentu tidak bisa. Intuisi tersebut pastinya ada di manusia. Oleh karena itu, AI tidak bisa menjadi aktor dominan dan tetap manusia yang menjadi aktor dominan dalam riset di masa kini ataupun masa depan. Karena AI sejatinya adalah mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya dan juga memberikan kepada kita data-data tersebut walaupun terlihat seperti baru, terlihat seperti nyata, tapi pada dasarnya ia itu memiliki ketidaksempurnaan. Dia berasal dari data-data yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir, argumen yang menguatkan yaitu AI memiliki sifat bias dan juga dia abu-abu ataupun black box. Di mana black box di sini artiannya adalah tidak memiliki proses, dalam artian dia tidak tahu prosesnya bagaimana, dia ambil dari data sebelumnya, kemudian dia berikan kepada kita. Seperti yang kita tahu, riset tidak demikian, teman-teman. Riset itu harus mengetahui proses dan juga apa yang telah dilalui. Oleh karena itu, AI tidak bisa menjadi aktor dominan dalam riset di masa depan. AI tidak bisa menjadi aktor dominan karena sifatnya yang bias, di mana pada penelitian MIT menyebutkan bahwa terdapat dua kandidat dengan CV yang sama persis dengan nama Brian dan Tamika. Yang di mana Brian ini memiliki nama seperti ras kulit putih dan Tamika memiliki nama seperti ras kulit hitam. Dan banyak sekali nama dari ras kulit putih ini yang lebih dominan masuk rekrut. Nah, hal tersebut adalah proses bias. Di mana kalau misalnya dalam proses perekrutan saja sedemikian rupa, apalagi dengan riset, maka bisa saja dimanipulasi ataupun disesuaikan dengan bias yang tidak terkondisikan. Oleh karena itu, maka dapat kita simpulkan, AI itu tidak sadar, tidak etis, dan tidak bisa disalahkan. Seperti kata pembicara satu, yaitu saudari Nesa, di mana AI itu tidak memiliki kesadaran ilmiah dan juga tidak memiliki nilai etika. AI membutuhkan manusia untuk mengarahkan, untuk makna, untuk kebenaran, dan AI tidak bisa menciptakan intuisi yang menghasilkan kreativitas dan yang inovatif. AI juga rentan akan bias dan juga bekerja tanpa transparansi atau black box. Hal tersebut sesuai dengan Carl Sagan, di mana ilmu tanpa nilai, tanpa kompas nilai adalah sebuah bencana, maka sudah sepatutnya AI tidak bisa dijadikan aktor dominan dalam riset di masa depan. Kami dengan ini menolak secara tegas bahwa AI menjadi aktor dominan. Manusialah yang menjadi aktor dominan dan memegang kendali dalam riset di masa kini ataupun masa depan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.